Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, di mana kali ini kami akan membahas mengenai struktur data tree. Nah, saya selaku kelompok bernama Sepuluh dan juga ada Iqbal Santosa, Ridwan Taufik, dan juga Yoga Septian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan struktur tree? Jadi, tree adalah kumpulan node yang saling terhubung satu sama lain dalam suatu kesatuan yang membentuk layaknya struktur sebuah pohon. Struktur sebuah pohon adalah suatu cara mempresentasikan struktur hierarki secara grafis yang mirip pohon, walaupun pohon tersebut hanya tampak sebagai kumpulan node dari atas ke bawah. Nah, ada contoh dari pengimplementasian struktur tree di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada silsilah keluarga, hasil pertandingan yang berbentuk turnamen, dan juga struktur organisasi dari sebuah perusahaan. Ada istilah-istilah di dalam tree, yaitu predecessor, yang artinya node yang berada di atas node tertentu. Ada successor, yaitu node yang berada di bawah node tertentu. Ada ancestor, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Ada descendant, seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Ada parent, yaitu predecessor satu level di atas suatu node. Ada child, yang artinya successor satu level di bawah suatu node. Ada sibling, node-node yang memiliki parent yang sama. Ada subtree, suatu node beserta descendantnya. Ada size, yaitu banyaknya node dalam suatu tree. Ada height, banyaknya tingkat dalam suatu tree. Ada root, node khusus yang tidak memiliki predecessor. Ada leaf, node-node dalam tree yang tidak memiliki successor. Ada degree, banyaknya child dalam suatu node. Nah, untuk contohnya, saya memiliki contoh struktur dari tree, di mana huruf P ini sebagai root atau node khusus yang tidak memiliki predecessor. Nah, ada edge ini sebagai garis penghubung, di mana ada anakannya dari ada R dan juga Q. Nah, di sini ada height of the tree, di mana height ini sebagai banyaknya tingkatan dalam suatu node, dalam suatu tree, maaf. Nah, di sini Q ini memiliki siblings, yaitu A dan B, di mana siblings tersebut yaitu node yang memiliki parent yang sama. Jadi ini parentnya, dan ini A dan B. Ini juga sih sebenarnya P itu Q dan A nya sama ya, kayak sibling gitu. Nah, turun lagi ke bawah ada L. L ini bisa disebut parent, EFG sebagai children, dan ini L, EFG ini bisa disebut subtree. Mungkin penjelasan dari saya segitu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Iqbal Santosa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang terminologi tree. Terminologi tree ada predecessor. Definisinya node yang berada di atas node tertentu. Terus ada successor, node yang berada di bawah node tertentu. Ancestor, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Terus ada descendant, seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Terus ada parent, predecessor satu level di atas suatu node. Terus ada child, successor satu level di bawah suatu node. Ada sibling, node-node yang memiliki parent yang sama. Subtree, suatu node beserta descendantnya. Terus ada size, banyaknya node dalam suatu tree. Terus ada height, banyaknya tingkat dalam suatu tree. Terus ada root, node khusus yang tidak memiliki predecessor. Terus ada leaf, node-node dalam tree yang tidak memiliki successor. Terus ada degree, banyaknya child dalam suatu node. Ada forest, kumpulan dari tree. Terus ada depth, hasil tingkat node maksimum dikurang 1. Binary tree adalah suatu binary dengan syarat bahwa tipe node simpul hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree, dan kedua subtree tersebut harus dipisah. Setiap node dalam binary tree boleh memiliki paling banyak 2 child atau anak simpul. Secara khusus anaknya dinamakan kiri dan kanan. Binary tree dapat disimpan sebagai struktur data implisit dalam array, dan jika pohon tersebut merupakan sebuah pohon binary lengkap, metode ini tidak boros tempat, dan itu ada terdapat gambarnya. Dilanjut ke Kang Ridwan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pembuatan binary tree. Nah, jika nilai dari simpul yang akan disisipkan lebih besar dari simpul parent, maka simpul tersebut ditempatkan sebagai subtree kanan. Nah, sebaliknya, jika lebih kecil, maka simpul tersebut atau simpul baru tersebut disimpan sebagai subtree kiri. Nah, ini di dalam binary search tree. Di sini ada contoh tree yang urutannya H, A, K, C, B, L, J. Nah, di sini H berlaku sebagai akar. Lalu membawahi atau memiliki anak, yaitu A.
dan K. A ini menjadi anak kiri dari H. Nah, sedangkan K menjadi anak kanan dari H. Nah, selanjutnya dari A sendiri memiliki anak kanan yang nantinya alamatnya itu kepada C. Nah, C ini berarti anak kanan dari A. Lalu C sendiri memiliki anak kiri yang memunculkan B atau yang nantinya mengarahkan ke alamat B. Nah, sedangkan untuk K memiliki dua anak, kiri dan kanan, yang nantinya alamatnya menunjukkan ke J serta ke L. Lalu di sini ada dua perbedaan dari general tree dan binary tree. Nah, yang pertama untuk general tree, yang A ini memiliki anak kiri atau anak nantinya B dan anak kanan yang nantinya C. Lalu untuk B sendiri nantinya sebagai parent atau ini bisa disebut dengan subtree, memunculkan anak kiri yang disebut D, nantinya juga yang mengenai elemen E yang dimana E ini juga memiliki percabangan ke bawahnya berupa I. Nah, untuk C sendiri memiliki 3 buah, nanti percabangannya yang kiri dia menunjukkan anak yang F, lalu yang G dan H. Adapun untuk binary tree ternyata di sini bisa menggunakan satu percabangan karena binary tree maksimal 2 percabangan. Nah, adapun di sini melahirkan anak yang sebelah kiri ke elemen B. Nah, untuk elemen B ini nantinya memunculkan kiri dan kanan anak, yaitu yang D serta C. Adapun untuk D sendiri memiliki anak kanan yang nantinya ke elemen E. Nah, elemen E ini juga memiliki anak, namun kebalikan dari yang D. Kalau yang E ini anak sebelah kiri, yang nantinya elemennya menuju I. Adapun untuk C sendiri memiliki anak sebelah kiri yang nanti elemennya F, lalu ke kanan F juga memiliki percabangan anak ke sebelah kanan yang nantinya memunculkan G, serta G juga memiliki percabangan anak nantinya memunculkan H. Jadi perbedaannya jika general tree dengan binary tree ada di seperti ini diimplementasi dalam program. Nah, dari satu simpul general tree dan satu simpul binary tree yang paling mencolok adalah pada bagian anak dan saudara. Jadi di bagian general tree ini ada yang namanya first son, lalu next brother, dan medan data atau info. Sedangkan di simpul binary tree dia tidak ada next brother, melainkan sebutannya sebagai left son and right son, atau anak sebelah kiri dan anak sebelah kanan dari sebuah data atau elemen. Nah, di tengahnya ini disimbolkan sebagai medan data atau info. Lalu selanjutnya di sini ada contohnya implementasi tadi. Saya jelaskan dari sini ada head, lalu ini A ini sebagai root atau akar. Di sini sendiri ini kan general tree tidak memiliki saudara, melainkan memiliki anak. Nah, lalu anaknya ini nanti anak sebelah kiri. Penyebutannya kalau general tree anak saja. Nah, dia melahirkan nantinya anak, melahirkan 2, yaitu B, di sini B. Nah, untuk B sendiri dia memiliki anak yang melahirkan nantinya D, atau elemen atau alamatnya nanti menuju D. Untuk saudara, B memiliki nantinya kesejajaran atau saudara ke C, karena di sini B serta C ini sejajar atau istilahnya sibling. Nah, maka di sini juga anak serta saudara. Kalau untuk D disebut anak. Nah, lalu untuk D sendiri tidak memiliki anak, tidak memiliki percabangan di sininya, melainkan memiliki kesetaraan atau kesejajaran yang disebut dengan sibling tadi. Maka di sini saudaranya kepada alamat E yang di sini. Nah, sedangkan untuk E sendiri tidak memiliki saudara, melainkan memiliki anak. Nah, anak ini nanti menuju elemen I. Nah, adapun untuk elemen I sendiri, dia tidak memiliki anak, tidak memiliki saudara, maka tidak memiliki percabangan. Ini nantinya bentuknya adalah 0. Nah, adapun untuk C tidak memiliki saudara, C nantinya memiliki anak yang menuju elemen datanya nanti menuju F. Nah, dari F ini sendiri nanti si F ini tidak memiliki percabangan juga, melainkan F sendiri memiliki saudara yang sejajar. Nah, siapa saja di sini ada G, dia turun menuju alamat G, serta di alamat G juga tidak memiliki anak, melainkan saudara, dan turun menuju alamat H. Nah, terakhir di alamat H ini tidak memiliki anak maupun saudara, sehingga ini bisa disebut dengan daun atau tidak memiliki percabangan lain. Lalu untuk binary tree di sini perbedaannya dengan general tree ada pada bagian saudara. Kalau binary tree tidak ada. Nah, di sini A ini sebagai root atau akar, lalu turun memiliki anak B, anak tunggal berarti ini. Lalu B ini juga ternyata memiliki 2 anak, sebelah kiri dan sebelah kanan, yang nantinya alamatnya ini atau bisa disebut node nantinya ke bagian D, elemen D. Nah, alamat D ini juga tidak memiliki anak sebelah kiri, melainkan anak sebelah kanan yang nantinya turun ke E. Sedangkan untuk E sendiri hanya memiliki anak sebelah kiri yang nantinya turun ke I. Dan dari I sendiri tidak memiliki percabangan lagi, yang artinya mentok, dan di sini juga
disebut dengan null, tidak memiliki anak. Lalu untuk C sendiri tidak memiliki anak sebelah kanan, hanya memiliki anak sebelah kiri yang nantinya elemennya kepada elemen F. Nah, untuk F sendiri hanya memiliki percabangan ke anak sebelah kanan yang nantinya ke elemen G. Nah, untuk G sendiri sama, tidak memiliki percabangan di sebelah kiri, melainkan anak sebelah kanan. Dia memunculkan nantinya di elemen H. Nah, adapun untuk H sendiri sama seperti I, tidak memiliki percabangan di kedua kiri kanannya. Jadi terlihat di sini untuk general tree dalam implementasi linked list dan binary tree juga dalam implementasi linked list bahwa perbedaannya terletak pada B. Misal B di sini. Untuk B di general tree, dia tidak disebut dengan anak sebelah kanan. Tapi apabila yang tengahnya ini turun ke bawah, elemen ini mengenai C, ini disebut dengan saudara. Jadi saudara yang sejajar dengan B, ya ini C. Nah, adapun untuk C sendiri di sini tidak memiliki saudara karena di sini disimbolkan sebagai anak. Jadi turunan dari C sendiri adalah F. Nah, apabila di bagian binary tree, di sini yang sebelah kiri ini sebagai anak yang nantinya elemennya turun ke D. Dan untuk kanan pun sama, ini sebagai anak yang nantinya elemennya juga kepada elemen C. Seperti itu mungkin perbedaan dari general tree dan binary tree dalam implementasi program linked list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi penelusuran. Penelusuran pada binary tree ada 3 jenis. Yang pertama ada pre-order, in-order, post-order. Bagaimana cara mencari pre-order? Yaitu dengan cara pertama mengunjungi simpul akar, kemudian lakukan transversal ke arah kiri subpohon sampai habis ke kiri. Ketika sudah habis di kiri di bawah, kemudian pindah ke kanan. Begitu seterusnya sampai sudah tidak ada subpohon lagi di sebelah kanan. Berikutnya ada in order. Bagaimana cara mencari in order? Yang pertama dicari dari subpohon sebelah kiri, kemudian simpul akar dari subpohon, kemudian ke kanan, kemudian ke simpul akar, kemudian ke kanan lagi, begitu seterusnya. Seperti di pertama dijelaskan left, not right, terus kembali lagi ke left, not right, seperti itu sampai habis. Yang terakhir ada post order. Post order dilakukan dengan cara subpohon transversal, subpohon kiri, kemudian ke kanan, kemudian mengunjungi simpul akar, kemudian ke kanan lagi, ke simpul akar, kemudian ke kanan, ke simpul akar lagi, kemudian ke kanan, sampai seterusnya sampai dari si node-node ini habis. Sini ada studi kasus. Ini adalah salah satu contoh tree atau pohon umum di mana ada memiliki A, B, C, D, E, F, G. Untuk studi kasus ini pertama tentukan root dari tree tersebut, tentukan leaf atau daun dari tree tersebut. Yang terakhir adalah yang ketiga rubah menjadi binary tree. Keempat tentukan height dan width dari tree tersebut. Yang terakhir bentuklah 3 aktivitas binary tree dalam pre-order, in-order, dan post-order. Di sini saya sudah mengerjakan. Root tree itu adalah node A. Kenapa A? Karena A adalah node pertama yang tidak tersambung ke node-node lain. Yang kedua leaf tree, daun, yaitu D, E, F, dan G. Yang nomor 3 rubahlah menjadi binary tree. Binary tree tersebut adalah ini. Ini merupakan binary tree dari contoh tree umum ini. Kenapa bisa jadi seperti ini? Caranya pertama, hubungan ke kiri tetap. Yang kedua, saudara memiliki ayah yang sama atau node di atasnya yang sama, gambar ke kanan. Jadi dari sini misalnya seperti ini, pindah ke kanan, terus ke kanan, dan si G ini dihilangkan. Nomor 4, tentukan height dan width. Height-nya 4, width-nya 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir bentuklah 3 aktivitas dalam binary tree. Di sini pre-order yang tadi. Pre-ordernya dari sini A, B, C, D, E, dan F. Yang ketiga ada in order. Dimulai dari kiri, kemudian ke akar F, E, D, C, B, A. Yang terakhir ada post order. Dari sini A, B, C, E, F, D. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.